Jadi teman-teman, teknologi informasi laboratorium itu adalah penerapan sistem berbasis komputer dan perangkat lunak untuk mengelola, mengolah, dan menganalisis data laboratorium secara efisien dan akurat. Teknologi ini mencakup berbagai aspek, termasuk Sistem Manajemen Informasi Laboratorium atau LIMS, otomatisasi instrumen laboratorium, penyimpanan data digital, dan analisis berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dalam dunia modern, laboratorium penelitian, medis, industri, serta lingkungan membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi, memastikan akurasi data, dan mempercepat proses analisis. Dengan menggunakan teknologi informasi, laboratorium dapat mengurangi kesalahan manusia, mempercepat pelaporan hasil, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, teman-teman, komponen utama teknologi informasi laboratorium terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu diantaranya ada Sistem Manajemen Informasi Laboratorium atau LIMS. LIMS ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data laboratorium secara otomatis, mulai dari pencatatan sampel, pemrosesan data, hingga pelaporan hasil. LIMS ini membantu laboratorium dalam meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan manual, serta mempermudah audit dan pelacakan data. Selanjutnya yang kedua ada otomatisasi instrumen laboratorium. Otomatisasi instrumen laboratorium ini di mana dengan semakin berkembangnya teknologi, banyak instrumen laboratorium yang sudah dilengkapi dengan sistem otomatisasi seperti robotik pipetting, spektrofotometer otomatis, dan alat analisis berbasis AI. Teknologi ini memungkinkan pengolahan sampel dalam jumlah besar dengan akurasi tinggi dan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada cloud computing dan penyimpanan data digital. Penyimpanan data berbasis cloud memungkinkan akses data laboratorium dari berbagai lokasi dengan aman. Teknologi ini membantu dalam kolaborasi antara laboratorium di berbagai wilayah, serta menjamin ketersediaan data meskipun terjadi gangguan teknis pada perangkat lokal. Selanjutnya poin yang keempat yaitu ada analisis data berbasis AI dan pembelajaran mesin. Nah, analisis data berbasis AI dan pembelajaran mesin ini digunakan untuk menganalisis data laboratorium dengan lebih cepat dan akurat. AI dapat membantu dalam identifikasi pola, diagnosis penyakit, serta prediksi hasil eksperimen berdasarkan data sebelumnya. Kemudian yang kelima ada keamanan data dan kepatuhan regulasi laboratorium. Yang menggunakan teknologi informasi harus memastikan bahwa data yang dikelola aman dan sesuai dengan regulasi seperti ISO 17025 untuk laboratorium pengujian atau HIPAA untuk laboratorium medis. Sistem enkripsi, autentikasi pengguna, serta pencatatan log akses menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan informasi. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas manfaat teknologi informasi dalam laboratorium. Jadi teman-teman, penggunaan teknologi informasi dalam laboratorium memberikan berbagai manfaat, diantaranya yaitu ada efisiensi operasional. Nah, di mana dengan otomatisasi dan digitalisasi data,
waktu yang dibutuhkan untuk proses analisis dan pelaporan hasil dapat dikurangi secara signifikan. Selanjutnya ada akurasi dan konsistensi data, di mana teknologi informasi membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan dan analisis data, sehingga meningkatkan keakuratan hasil. Selanjutnya ada kemudahan akses dan kolaborasi, di mana dengan sistem berbasis cloud, para ilmuwan dan teknisi dapat mengakses data dari mana saja dan bekerja sama dalam proyek penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu ada peningkatan kepatuhan regulasi, di mana peningkatan kepatuhan regulasi ini, sistem digital memungkinkan pelacakan data secara transparan, sehingga mempermudah audit dan memastikan laboratorium mematuhi standar yang berlaku. Selanjutnya ada pengurangan biaya operasional. Dengan otomatisasi dan digitalisasi, laboratorium dapat menghemat biaya tenaga kerja, bahkan habis pakai serta mengurangi limbah. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di mana saya akan membahas tentang implementasi teknologi informasi dalam berbagai jenis laboratorium. Yang pertama yaitu ada laboratorium medis. Laboratorium medis ini menggunakan LIMS untuk mengelola sampel pasien, hasil uji laboratorium, dan riwayat kesehatan, serta mengadopsi teknologi AI untuk membantu diagnosa penyakit berdasarkan hasil tes laboratorium. Selanjutnya ada laboratorium riset dan akademik. Laboratorium riset dan akademik ini memanfaatkan cloud computing untuk menyimpan data penelitian dan berbagai hasil dengan rekam peneliti, dan menggunakan alat otomatisasi untuk mempercepat eksperimen dan meningkatkan reprodusibilitas data. Selanjutnya yang ketiga ada laboratorium industri dan manufaktur, di mana yaitu laboratorium industri dan manufaktur ini menerapkan sistem digital untuk pengujian kualitas produk dan pemantauan parameter produksi, dan menggunakan sensor IoT atau Internet of Things untuk mengontrol kondisi lingkungan laboratorium secara real time. Selanjutnya yang keempat yaitu ada laboratorium lingkungan. Laboratorium lingkungan ini memanfaatkan LIMS untuk melacak dan mengelola data pengujian kualitas air, udara, dan tanah, serta menggunakan AI untuk menganalisis tren polusi dan memprediksi dampak lingkungan. Selanjutnya yang kelima, kita akan bahas ke selanjutnya. Teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tantangan dalam implementasi teknologi informasi laboratorium. Meskipun teknologi informasi membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan dalam penerapannya, di antara lain yaitu ada biaya implementasi yang tinggi, di mana pemasangan sistem LIMS dan otomatisasi laboratorium memerlukan investasi besar yang mungkin sulit dijangkau oleh laboratorium kecil. Selanjutnya yaitu ada pelatihan dan adaptasi pengguna, di mana staf laboratorium perlu dilatih untuk menggunakan sistem baru agar dapat beroperasi dengan efisien dan menghindari kesalahan dalam penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu ada keamanan dan privasi data, di mana penyimpanan data secara digital meningkatkan risiko kebocoran atau serangan siber, sehingga laboratorium harus menerapkan sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya yaitu ada integrasi dengan sistem yang sudah ada, di mana laboratorium yang sudah memiliki sistem manual atau perangkat lama perlu menyesuaikan teknologi baru dengan sistem yang sudah berjalan agar tidak mengganggu operasional.
Jika tidak ada teknologi informasi laboratorium, laboratorium itu akan menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk peningkatan kesalahan manusia, lambatnya operasional, kesulitan dalam penyimpanan dan pencarian data, keterbatasan dalam kepatuhan regulasi, serta kurangnya efisiensi biaya. Selain itu, inovasi dalam sains dan teknologi juga akan terhambat karena sulitnya berbagai data dan menggunakan analisis berbasis AI. Di era digital ini, teknologi informasi bukan lagi hanya sekedar alat tambahan, tetapi menjadi kebutuhan utama bagi laboratorium untuk tetap kompetitif, efisien, dan akurat dalam menjalankan tugasnya. Jadi itu mengapa sampai teknologi informasi laboratorium itu sangat penting untuk masa sekarang. Teman-teman, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan awal hingga akhir tentang teknologi informasi laboratorium yaitu dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi dalam laboratorium memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas operasional. Dengan penerapan Sistem Informasi Laboratorium atau LIS Laboratory Information System, proses pencatatan, pengelolaan data, analisis, serta pelaporan hasil uji dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Digitalisasi dalam laboratorium juga membantu mengurangi kesalahan manusia atau human error dan memastikan kepatuhan terhadap standar regulasi serta protokol keamanan data. Selain itu teman-teman, integrasi teknologi seperti otomatisasi perangkat laboratorium, kecerdasan buatan atau biasa disingkat dengan AI, serta Internet of Things atau IoT, dan memungkinkan analisis data yang lebih mendalam, prediksi hasil yang lebih baik, dan pemantauan peralatan secara real time. Dengan sistem berbasis cloud, akses terhadap data laboratorium menjadi lebih fleksibel, memungkinkan kolaborasi antar peneliti dan institusi di berbagai lokasi. Namun, tantangan dalam penerapan teknologi informasi di laboratorium tetap ada, termasuk biaya investasi yang tinggi, kebutuhan pelatihan tenaga kerja, serta risiko keamanan siber yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, implementasi teknologi informasi dalam laboratorium harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik, kesiapan infrastruktur, serta strategi keamanan yang matang. Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi informasi dalam laboratorium memberikan dampak positif dalam meningkatkan produktivitas, akurasi, dan kolaborasi ilmiah. Dengan terus berkembangnya inovasi teknologi, laboratorium di berbagai bidang akan semakin terdorong untuk mengadopsi sistem digital demi meningkatkan kualitas penelitian dan pelayanan mereka. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya tentang teknologi informasi laboratorium. Semoga dengan video saya ini dapat membantu teman-teman untuk lebih mengetahui dan memahami tentang teknologi informasi laboratorium. Dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.